Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pola pewarisan sifat pada hukum Mendel, khususnya yaitu membahas mengenai hukum pertama Mendel dan hukum kedua Mendel. Tujuan pembelajarannya jelas, yaitu untuk mengetahui apa itu hukum pertama Mendel maupun hukum kedua Mendel. Oke, perhatikan dengan baik penjelasan dari Ibu supaya kalian benar-benar mendapatkan ilmu. Pola pewarisan sifat pada hukum Mendel. Hukum Mendel. Hukum Mendel adalah hukum mengenai pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan oleh Gregor Johann Mendel pada tahun 1822 sampai 1884. Mendel melakukan berbagai persilangan tanaman untuk merumuskan hukum tersebut. Salah satunya menggunakan tanaman kacang ercis. Tanaman tersebut dipilih karena beberapa alasan, yaitu mudah tumbuh, berumur pendek, mudah melakukan penyerbukan sendiri atau penyerbukan silang, keturunannya banyak, dan berbunga sempurna. Dari percobaan ini, Mendel menemukan prinsip-prinsip dasar ilmu pewarisan sifat, sehingga Mendel dikukuhkan sebagai bapak genetika. Dalam percobaan Mendel, terdapat istilah fenotip dan genotip. Genotip adalah sifat tidak tampak yang ditentukan oleh pasangan gen dalam individu. Genotip disimbolkan dengan huruf yang biasanya ditulis sebagai huruf pertama, yaitu suatu sifat yang dominan. Simbol genotip untuk sifat dominan ditulis dengan huruf besar. Simbol genotip untuk sifat resesif ditulis dengan huruf kecil. Oleh karena itu, individu bersifat diploid. Genotip dinyatakan dengan dua huruf. Sebagai contoh, R besar merupakan gen penentu warna merah. Huruf R besar dari kata rubra, artinya merah. Sehingga genotip untuk warna merah ditulis R besar, R besar. Sementara itu, R kecil merupakan gen penentu warna putih. Gen resesif akibat dominansi gen R besar. Sementara itu, fenotip merupakan sifat keturunan yang dapat diamati. Contoh, tanaman kacang ercis berbiji bulat dan berbiji keriput. Berdasarkan percobaan tersebut, hukum Mendel dibedakan menjadi dua, yaitu hukum pertama Mendel dan hukum kedua Mendel. Hukum pertama Mendel. Dalam percobaannya, Mendel melakukan persilangan monohibrid. Mendel melakukan persilangan tanaman kacang ercis berbiji bulat dengan tanaman kacang ercis berbiji keriput. Kita lihat gametnya dari B besar, gametnya adalah B besar. Kita tulis satu saja karena sama. Kemudian dari B kecil,
gametnya adalah B kecil. Kemudian kita silangkan pada F1-nya, ini adalah B besar, B kecil. Sehingga semuanya fenotipnya adalah berbiji bulat. Kemudian setelah dilakukan persilangan berikutnya, yaitu antar F1 B besar B kecil, untuk yang betina disilangkan dengan B besar B kecil pada yang jantan. Kita lihat gametnya B besar B kecil sama ya. Kemudian hasilnya adalah bulat, B besar B besar, B besar B kecil, bulat juga karena dominan. Kemudian B besar B kecil, bulat juga fenotipnya, dan B kecil B kecil adalah keriput. Nah, untuk perbandingan genotip F2, B besar 1, B besar B kecil 2, dan B kecil 1. Sedangkan perbandingan fenotip F2-nya adalah berbiji bulat ada 3 dan yang berbiji keriput 1. Jadi 3:1. Mendel menyimpulkan bahwa pada pembentukan gamet, pasangan-pasangan gen sealel saling berpisah. Pemisahan gen ini terjadi selama proses meiosis berlangsung. Jadi, dalam setiap gamet hanya terdapat satu set kromosom. Kesimpulan tersebut dikenal dengan hukum satu Mendel atau hukum pemisahan gen sealel atau hukum segregasi gen. Mendel juga menyimpulkan jika dominansi nampak sepenuhnya, maka persilangan monohibrid antar dua individu yang bersifat heterozigot menghasilkan keturunan dengan perbandingan genotip 3:1. Homozigot adalah susunan gen pada organisme yang memiliki pasangan alel yang sama. Contohnya A besar atau B besar B besar. Dan heterozigot adalah susunan gen pada organisme yang memiliki pasangan alel yang berbeda. Misalkan A besar A kecil, B besar B kecil, dan seterusnya. Kemudian, untuk percobaan lain, sifat dominan tidak muncul secara penuh karena adanya sifat intermediat. Fenotip keturunan F1-nya merupakan sifat di antara kedua induknya. Apabila F2 disilangkan dengan sesamanya, perbandingan fenotip F2-nya 1:2:1. Contohnya terdapat pada tanaman pukul 4 atau Mirabilis jalapah. Oke, perhatikan persilangan berikut. Untuk parentalnya M besar atau merah untuk betina, kemudian M kecil atau jantan. Ya, untuk putih di sini. Gametnya biasa M besar untuk M besar dan kemudian M kecil ini adalah M kecil. Filial untuk yang pertama F1 M besar M kecil merah muda. Nah, pada F1 disilangkan dengan F1 atau sesamanya, maka didapatkan di sini gametnya ya M besar M kecil sama. Kemudian F2-nya ternyata terlihat untuk M besar itu kita lihat adalah merah warna fenotipnya. Kemudian M besar M kecil fenotipnya merah muda. Ini sifat intermediat tadi. Dan M kecil putih, sehingga perbandingannya antara fenotip dan genotip sama, yaitu 1:2:1.
Baiklah, sekarang kita lihat hukum kedua Mendel. Mendel juga melakukan persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan antar individu yang memiliki dua sifat beda. Mendel menggunakan dua sifat beda dari tanaman kacang ercis, yaitu bentuk dan warna biji. Mendel menyilangkan tanaman kacang ercis berbiji bulat kuning dengan tanaman kacang ercis berbiji keriput hijau. Nah, sekarang kita lihat bagaimana persilangan tersebut dan apa hasilnya. Kita lihat sekarang. Parentalnya yaitu untuk yang betina B besar, B besar, K besar, K besar dengan fenotip bulat kuning. Kemudian yang jantan yaitu B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, keriput hijau. Gametnya B besar, K besar untuk yang betina dan B kecil, K kecil untuk yang jantan. Keturunan pertama TF1-nya adalah semuanya bulat kuning dengan genotip B besar B kecil, K besar K kecil. Kemudian ketika disilangkan antar sesamanya atau antar F1, kita lihat di sini gametnya kalian bisa lihat sama B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar dan B kecil K kecil. Dari tabel hasil persilangan tersebut kita lihat bahwa diketahui terdapat genotip yang homozigot dan heterozigot. Genotip yang homozigot ditunjukkan oleh angka nomor 1, nomor 6, 11, dan 16. Dan yang heterozigot ditunjukkan oleh angka 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, dan 15. Nah, berdasarkan percobaan tersebut, Mendel menyimpulkan bahwa setiap gen dapat berpasangan secara bebas dengan gen lain. Kesimpulan ini dikenal dengan hukum kedua Mendel atau hukum asortasi atau hukum berpasangan secara bebas. Dan hasil dari persilangan F1 tadi antar F1 tadi itu menghasilkan perbandingan fenotip 9 banding 3 banding 3 banding 1, yaitu 9 untuk bulat kuning, kemudian 3 untuk bulat hijau dan keriput kuning, serta yang satu adalah keriput hijau. Demikian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan kalian benar-benar memahami materi yang Ibu ajarkan pada kali ini. Baiklah, seperti biasa kita akan menjawab soal-soal supaya kalian benar-benar paham akan materi yang Ibu ajarkan. Yang pertama adalah tuliskan alasan Mendel menggunakan kacang ercis sebagai percobaannya. Kemudian yang kedua, apa perbandingan fenotip maupun genotip pada percobaan Mendel untuk yang monohibrid baik pada dominan penuh dan intermediate. Kemudian yang ketiga, apakah perbedaan antara homozigot dan heterozigot. Kemudian yang terakhir adalah kerjakan persilangan berikut. Jika tanaman ercis bergenotip B besar, B kecil, K kecil, K kecil, disilangkan dengan tanaman sejenis bergenotip B besar, B besar, K besar,
angka kecil akan menghasilkan F1 yang bergenotip. Titik. Oke. Demikian pertemuan kita kali ini. Apabila kurang paham, silakan WA pribadi Ibu, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.